Jadi ada plus minusnya guys. Kalau misalkan kalian mau tinggal sendiri itu biayanya lebih mahal, tentu ya kan. Kalian harus siap bayar sendiri. Kemudian juga ya per bulannya mahal guys. Jadi per bulannya lebih mahal karena kita semua bayar sendiri, ya kan. Apartemen aja udah berapa tuh? Oke guys, jadi kemarin itu guys sempat ada yang nanya ke aku gini katanya, Bang Oja, kalau misalkan kita mau tinggal sendiri gitu kan, pindah apartemen sendiri, ngekos sendiri di Jepang, itu kita harus persiapan uang berapa gitu kan buat bisa pindah gitu kan. Karena kan pasti teman-teman juga banyak mungkin ya yang punya keinginan untuk coba tinggal sendiri dan ngekos sendiri di Jepang gitu. Sebenarnya ada banyak banget yang teman-teman yang nanya kayak gini, cuman aku nggak sempat balasin satu-satu ya karena lumayan banyak, ada yang di Facebook, ada yang di Instagram gitu kan, bara-bara lah gitu. Cuman kemarin aku bikin pertanyaan-pertanyaan di Instagram, ternyata ada yang nanya ya, aku jawab di sini ya. Jadi biar apa namanya, biar teman-teman yang di YouTube yang butuh informasi ini juga kalian bisa dapat informasinya. Karena kebetulan aku juga kan baru pindah di sini dan pengalaman lah gitu kan ya. Aku kalau misalkan ngalamin sendiri aku berani sebenarnya buat cerita, tapi kalau nggak ngalamin kayak buat ceritanya aja kadang kagok, takut salah gitu. Nah, kalau di kasus aku sendiri guys ya, kemarin aku pindah ke sini, itu mungkin bisa habis sekitar 20 sampai 25 jutaan lah gitu kan. Nah, jadi kalian itu harus siapin itu dana sekitar 20 sampai 25 kalau menurut aku. Kalau misalkan kalian benar-benar mau pindah nih, ngekos sendirian, itu benar-benar udah disiapin uangnya buat itu. Kenapa? Jadi gini guys, kalau di Jepang nih, nyewa apartemen kayak gini, itu kita nggak kayak mungkin di Indonesia bayar per bulan gitu kan. Bu, saya mau ngekos di sini, ya udah bayar bulanan gitu per bulan. Jadi nggak gitu sistemnya. Jadi kita tuh benar-benar kalau misalkan mau nyewa, yaitu harus berapa tahun misalkan. Nah kan di sini aku 2 tahun guys. Jadi ini udah harus 2 tahun gitu. Nggak boleh kalau dari kontrak 2 tahun ya misalkan kita keluar di pertengahan, yaitu kita bakalan ada bayar denda juga gitu. Jadi ada yang dia harus sewa setahun, ada yang 2 tahun gitu. Jadi per tahun. Meskipun nanti bayarnya per bulan gitu. Nah itu yang harus diketahui. Kemudian guys, juga yang harus kalian ketahui bahwa kalau misalkan kita nyewa apartemen di Jepang, itu ada biaya atamaking namanya. Itu biaya awal atau pembukaan awal. Jadi ada bayar pembukaan awal tuh guys. Nah, itu tuh lumayan mahal guys. Jadi ada yang mulai dari 10 juta, ya kan? Sampai 15 lah. Bahkan mungkin kalau di kota-kota besar, itu mungkin lebih besar ya. Kan apartemennya beda-beda gitu kan, ada ukurannya yang kecil, ada ukuran yang besar ya kan, tergantung. Kalau misalkan menurutku sih kalau ukuran yang segini ya sendiri kan, ini kan aku cuma satu ruangan nih, satu ruangan sama dapur, sama toilet, sama kamar mandi gitu kan. Nah itu tuh cukup lah 20-25. Nah biaya awalnya itu kalau aku kemarin, biaya awal sama biaya asuransinya kan, itu sekitar 12 juta guys, itu biaya awal. Itu harus dibayar di awal. Ada juga yang sampai 15, ada juga sampai 17 sih. Teman-teman aku juga ada yang segitu ya. Karena aku sebelum pindah juga aku tanya-tanya juga yang lain gitu. Nah kebetulan aku harus bayar 12 juta tuh. Nah kemudian juga harus bayar untuk 1 bulan pertama. Jadi 12 juta kan ini aku di sini kan sebulan kan 2 juta 900 lah kurang lebih ya. 2,9 ribu di sini per bulan. Nah jadi ditambah itu tuh. Jadi 15 juta tuh awal kita sebelum nempatin ini bayarnya tuh sekitar 15 juta. Nah kemudian guys, ini udah 15 juta tuh segitu aja ya. Nah kemudian kan ini pas aku datang ke sini guys, ini benar-benar gak ada apa-apa kan. Kalian mungkin yang belum nonton pas aku pertama kali datang ke sini room tour ya kan, gak ada apa-apa guys, bener-bener gak ada garden ya kan, gak ada semua gitu apapun. Ya paling ada AC, terus kompor juga gak ada, semua pokoknya gak ada gitu. Jadi harus beli kompor kan, harus beli rice cooker buat masak nasi juga. Kemudian kalau misalkan kalian orangnya suka ngangetin makanan lah ya, itu beli densirenji kan, kayak itu tuh yang king gitu kan buat ngangetin makanan. Aku belum beli guys, aku belum beli. Jadi aku cuman beli tuh baru kompor sama rice cooker sama kulkas. Kulkas juga harus beli guys. Kalau misalkan kalian gak punya kulkas, mungkin ya jadi lebih boros. Kenapa boros? Karena makanannya jadi cepet basi. Kalau ada kulkas kan, kalau ada makanan sisa kita bisa masukin aja ke kulkas ya kan, jadi apa namanya, tinggal mubazir gitu. Nah terus juga aku belum ada mesin cuci guys. Jadi kalau nyuci kadang aku cuci sendiri, kadang kalau malas ya, kalau banyak nih aku laundry aja gitu. Biasanya sekali laundry itu 70 ribuan lah gitu, banyak sekalian gitu.
Nah, jadi tergantung tuh kalian tuh, kalau misalkan kalian benar-benar mau tinggal lebih lama ya. Sebenarnya kalau aku sih nggak muluk-muluk ya, aku ya toriazu gitu kan ya. Pokoknya intinya 2 tahun aja dulu lah gitu ngelihat gitu. Makanya aku juga agak masih maju mundur gitu, kayak mau beli mesin cuci gitu, mau beli banyak barang ya. Kadang masih maju mundur gitu, takutnya nggak kepake lama gitu. Jadi aku ngelihatnya waktu sih efisien kayak gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan kita beli barang-barang nih, terus kita kan pulang ke Indonesia ya, barang-barang juga kan harus guys, harus apa namanya, dibuang. Dan dibuangnya itu bayar gitu. Kecuali kita mau jual. Nah, jualnya kan juga nggak gampang, harus dipikirkan juga tuh untuk kedepannya gitu. Nah itu, ya tadi misalkan biaya awal sama biaya pembayaran itu sekitar 15, ya mungkin 5 jutanya tuh buat ngisi rumahnya tuh, ya kan? Buat beli ya alat pembersih gitu, pokoknya semua lah gitu kan. Beli meja, kalian mau beli meja, kalian beli kasur, pokoknya nggak ada apa-apa guys, nggak ada karpet pun nggak ada gitu, kosong. Nah jadi sekitar mungkin 20 sampai 25an lah gitu tuh, kalau saran dari aku sendiri kalau misalkan kalian mau persiapan pindah sendiri gitu. Jadi ada plus minusnya guys. Kalau misalkan kalian mau tinggal sendiri itu biayanya lebih mahal tentu ya kan, kalian harus siap bayar sendiri. Kemudian juga ya per bulannya mahal guys. Jadi per bulannya lebih mahal karena kita semua bayar sendiri, ya kan? Apartemen aja udah berapa tuh, udah 3 jutaan apartemennya doang. Belum listrik, gas, air, internet, itu beda-beda guys bayarnya guys. Jadi gas gitu, listrik, air, tagihannya tuh. Jadi datangnya nanti beda-beda. Ada suratnya, ini surat tagihan gas, ini surat tagihan listrik, ini surat tagihan apa gitu. Nah kalau aku sendiri guys, itu hampir rata-rata ya, pemakaian gas, listrik, sama air, itu sekitar 3.000 yen. Itu sekitar mungkin 300.000 sampai 400.000 guys. Gak jauh-jauh lah gitu. Aku lebih boros mungkin di gas guys. Ternyata lebih boros di gas. Kenapa ya boros di gas? Ternyata karena aku nggak punya tadi penghangat makan guys. Jadi aku kalau ngangetin makanan itu digoreng lagi makanannya. Terus kalau misalkan aku sering ngopi ya, jadi sering bikin masak air tuh. Itu lumayan tuh guys, gasnya ternyata. Jadi ketimbang listrik, ternyata lebih mahal gas aku nih bayar gitu kan. Kadang listrik tuh sampai 2.700 gitu, 270, 200 berapa gitu kan. Jarang. Karena kan kalau misalkan berangkat kerja kan semua mati listrik kan. Paling ya di rumah doang ada listrik gitu kan. Tuh. Kalau gas tuh, kalau masak banyak kan, masak lama kan ya, masak ini padahal kompornya cuma satu aku. Terus juga guys, gas juga kan ini kalau misalkan kita pakai air anget tuh. Kan kalau di Jepang kan bisa kalau mandi pakai air anget gitu ya. Nah, itu pakai gas juga kan biar biar panasnya ta. Cuma kalau padahal kan ini musim panas ya, aku jarang pakai gitu kan. Aku jarang pakai aja udah 300.000 lebih kadang guys buat gas tuh. 350 lah gitu kan per bulannya tuh buat gas. Ini mahal juga ya kataku. Makanya aku lagi mikirin juga apa beli penghangat makan juga gitu kan ya. Yang second ada tuh guys. Yang second ya mungkin 700.000, 600.000 lah. Kalau yang baru-baru tuh ada 1 juta lebih lah guys ya, 2 jutaan gitu. Jadi aku selalu kayak beli yang second tapi masih bisa dipakai guys gitu. Biar biar maksudnya tuh ya harganya juga nggak begitu mahal gitu kan. Tuh kita juga nggak begitu lama di sini. Tuh sama juga gitu kan kualitasnya. Nah kayak gitu. Terus juga air. Nah kalau air lebih murah sebenarnya guys. Kalau air aku pemakaiannya lebih murah gitu kan, karena mandi ya kadang sehari ya 2 kali kan, kalau pagi atau sore gitu kan. Biasanya sih lebih mandi sore doang gitu kan, kayak orang Jepang tuh kalau mandi dia sore doang, pas pulang kerja mandi kan, karena kan kalau bangun tidur kan nggak kotor, nggak keringetan, nggak apa gitu, cuman ya cuci muka, sikat gigi ya beres-beres apalah gitu. Buat orang Jepang tuh menghemat air sampai kayak gitunya tuh, biar bayaran tagihan airnya juga nggak begitu besar. Terus internet guys, internet yang cukup mahal nih, wifi itu sekitar 4.000 berapa ya, 4.800 kan, 4.200 berarti sekitar 420 ribuan lah, 420 ribuan tuh guys buat per bulan ya wifi. Padahal kan dipakai buat di rumah doang gitu kan. Kenapa aku pakai wifi? Karena kan ya aku ngonten gitu kan ya,
butuh buat download, butuh buat upload gitu kan. Upload YouTube aja guys itu kan bukan 2 giga ya, bahkan 4 giga gitu kan. Butuh, dan butuh kecepatan yang cepet kan. Kan aku juga upload hampir setiap hari tuh, kayak di Instagram, di TikTok gitu kan, semua sosmed lah, di Facebook juga. Jadi bener-bener wifi kebutuhan lah. Jadi ya udah kebutuhan gitu. Itu wifi kan. Belum misalkan kalian mau beli internet juga. Misalkan internet buat di luar kan, kayak di tempat kerja kalian di luar kan nggak bisa wifi di bawah-bawah gitu kan, nggak bisa kan. Kecuali apa tuh, apa namanya teh, pocket, wifi pocket kalian belinya ya. Kalau aku beli wifi-nya wifi yang home gitu, home wifi gitu. Nah beli itu terus sekitar 4.200 lah gitu kan per bulan, lumayan tuh. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau misalkan gas, listrik, air 300 ribuan aja udah hampir sejuta lah ya, sejuta gitu kan. Sama ini wifi-nya itu kan hampir 500 ribuan lah ya guys ya, hampir 500 ribu, 1,5 juta lah. Itu apartemennya aja udah 3 juta, terus ini 1,5 juta, berarti 4,5 juta tuh buat bayar ininya gitu per bulannya, kosnya tuh kayak gitu. Kalau aku guys di sini tuh aku nggak nyewa ini buat kesenanganku guys, bukan gitu. Kenapa sih ojek kok pindah sendirian gitu, kenapa kok nggak bareng sama temen yang lebih murah gitu? Enggak guys, nggak kayak gitu. Jadi bukan kayak gitunya, bukan karena aku misalkan karena egoku aja gini, enggak. Ini tuh membeli waktu guys namanya. Aku tuh kayak ini tuh membeli waktu, membeli studio ya kan. Kayak aku kan konten kreator lah istilahnya kan, konten juga gitu kan, konten kreator katanya, set gitu. Jadi sambil konten kan, jadi butuh guys, butuh ruangan yang khusus buat ngonten biar enak ya kan, nggak ngeganggu orang, nggak ngeganggu siapa-siapa. Terus waktunya juga bebas, ruang gitu kan, ruangannya juga bebas, luas ruang gitu, bebas lah semuanya gitu. Nah, jadi aku membeli itunya guys gitu. Jadi karena aku juga, kalau aku tipikalnya guys, aku nggak mau cuma jadi terus menerus kayak kerja sama orang gitu. Aku juga harus membangun apa yang itu menjadi pekerjaanku sendiri guys. Jadi aku pagi sampai sore kerja sama orang kan, itu kan buat kehidupanku sendiri, buat bayar ini, buat apa semua gitu kan. Tapi di sisi lain juga guys, aku nggak boleh terus mengandalkan hanya satu pekerjaan, bener nggak? Karena ini pekerjaan bisa hilang kan, bisa aja tiba-tiba aku dipecat, bisa aja tiba-tiba aku kecelakaan atau apa, bisa aja tiba-tiba ya kontrak habis kan, pulang selesai gitu kan. Tapi makanya dari situ aku juga harus bisa mulai sedikit demi sedikit itu membangun gitu kan, mimpi-mimpi sendiri lah gitu kan, ya punya usaha kecil-kecilan sendiri yang menghasilkan lah gitu kan. Entah dari YouTube, entah dari TikTok, entah dari Instagram, Facebook, semua aku coba guys. Aku coba semuanya gitu kan. Pokoknya yang ngasilin duit aku coba lah. Pokoknya yang bisa ngasilin duit itu aku coba semua. Nah dari situlah makanya aku bisa kebantu ya, gara-gara itu bisa apa, buat bayar apartemen, bisa buat apa ya, karena tadi gitu kan. Aku punya tambahan dari konten gitu kan, dari endorse lumayan kan guys gitu, dari AdSense sedikit-sedikit juga, meskipun gak banyak gitu. Tapi guys, meskipun ini biayanya mahal guys, karena kita punya waktu tadi, waktu yang lebih luang ya kan, kemudian kita punya kebebasan ruang ya kan, buat berekspresi bebas guys. Ini bener-bener aku bebas, mau aku bikin apa gitu bebas, gak ngeganggu orang, gak ngeganggu teman aku yang misalkan dia mau masak gitu kan, tiba-tiba aku ngonten, aduh keganggu. Enggak, tiba-tiba orang teman-teman aku lagi dia fokus belajar terus aku ngonten, guys, kan keganggu. Nah kalau aku enggak, makanya aku orangnya tipikal, bukan orang tipikal yang ngeganggu orang, aku nggak mau ganggu orang gitu. Jadi aku harus pisah gitu kan, aku harus memisahkan diri karena aku takutnya ngeganggu gitu kan. Karena aku pulang kerja aku langsung konten, pulang kerja aku udah gitar-gitar, pulang kerja semua gitu. Nah jadi membeli waktunya itu guys itu. Jadi aku nggak mau nyanyain, mumpung masih muda ya kan, mumpung masih muda gitu. Jadi mumpung masih muda, belum juga punya istri, punya anak. Nanti kan kalau udah punya istri, punya anak, dikit-dikit nangis gitu kan, ayah gitu kan. Kadang-kadang masih sendiri. Oh ada apa namanya, pokoknya ada, kita mau buat apapun maksudnya gitu, mau buat apapun bebas lah gitu kan. Sekarang mah gak ada yang rusuh, gak ada yang ganggu. Kalau misalkan ada yang ganggu ya kan gitu.
Kecuali kalau misalnya udah anak kita atau keluarga kita kan, ya itu mau nggak mau prioritas ya guys ya. Kalau aku sih orangnya gitu guys. Jadi aku diajarin sama orang Jepang tuh, yang terpenting dalam hidup tuh yang pertama nih diri kamu sendiri, kemudian juga yang terdekat di depan mata kamu gitu. Siapa orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu sayangi gitu. Itu yang harus kamu prioritaskan terlebih dahulu. Makanya ya aku prioritaskan diri aku sendiri, aku ambil kembali waktuku, aku punya kebebasan ruang, kemudian juga aku punya keluarga yang harus aku prioritaskan gitu kan, kesehatannya dan semuanya. Itu sebagai tanggung jawab lah sebagai seorang lelaki gitu kan ya. Kemudian ya baru kita bisa berbuat kebaikan kepada yang lainnya gitu. Jadi kata orang Jepang, kalau misalkan kita tuh punya keinginan untuk membantu lebih banyak orang, bantu dulu yang di sekitar kamu dulu gitu, yang dekat depan mata kamu gitu. Yang pertama diri kamu tentunya ya, bantu diri kita buat bisa keluar nih dari kesusahan, terus bantu keluarga, baru bantu orang kayak gitu. Jadi ya enjoy itu guys. Jadi ini jauh banget ya ceritanya ya, kayak gitulah. Terus kita sedikit intermezzo aja gitu kan, barangkali ada manfaatnya juga dari obrolan kita kali ini. Sebenarnya aku nih mau konten guys, mau konten apa, belusukan ya, hujan, aduh kata aku teh kacau, gak beres ya. Ya udahlah, kontennya di kamar dulu, di sini dulu, pokoknya balance. Kalau lagi hujan, lagi nggak bisa ya ngobrol-ngobrol inilah gitu. Terus kalau misalkan kita lagi ini ya, baru kita goes-goes, kita jalan-jalan lagi seperti biasa. Makanya jangan lupa guys, di like, di komen, di subscribe ya. Dan juga jangan lupa ke Facebook. Pajak sekarang main Facebook guys. Facebook lumayan guys, lumayan dolarnya tuh. Kata aku lumayan juga guys. Facebook ada AdSense guys. Jadi kalian jangan lupa guys, konten juga di Facebook ya. Facebook konten, semua konten guys. Konten guys sekarang konten. Kenapa? Karena di zaman sekarang itu kita bisa punya kebun kita sendiri, kita bisa punya toko kita sendiri, kita bisa punya apa sendiri guys. Gak usah belilah gitu kan. Kalian tinggalkan, kalian punya HP, kalian bisa tag, bisa apa, lumayan guys gitu. Oke, next. Kalau misalkan ada yang mau dibahas kalian, atau misalkan ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, kalian bisa komen-komen aja guys. Nanti aku buat lagi video-video kayak gini kalau kalian suka ya. Ya natural aja kayak gini lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.